Kemungkinan besar dulunya Venus tertutup lautan sekitar 10 meter sampai 300 meter dalamnya. Selain itu, tanah planet ini juga mengandung sejumlah air. Dan lagi, Venus punya suhu yang stabil antara 20 sampai 50 derajat Celcius yang harus kita akui lumayan nyaman dan gak jauh beda sama suhu di bumi saat ini. Jadi maksudku adalah selama 3 miliar tahun sampai sesuatu yang gak bisa diputar kembali terjadi 700 juta tahun lalu. Venus sebenarnya layak huni, tapi sekarang enggak. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Tapi sekaligus juga di antara objek antariksa lainnya. Bulan adalah salah satu yang paling redup dan paling gak memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini cuma kelihatan cerah karena deket banget sama bumi. Sebagai perbandingan, planet kita kelihatan jauh lebih terang waktu dilihat dari luar angkasa. Itu karena awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan mayoritas jenis bebatuan lainnya. Seluruh permukaan Triton, bulannya Neptunus, diselimuti oleh lapisan es. Kalau satelit alami ini menggantikan bulan kita saat ini, langit malam kita bakalan 7 kali lebih terang. Bintang neutron adalah objek terkecil tapi paling masif di luar angkasa. Bintang neutron biasanya berdiameter 20 km, tapi beberapa kali lebih berat dari matahari. Oh, bintang ini juga berputar sekitar 600 kali per detik, jauh lebih cepat dari rata-rata peseluncur indah dunia. Saturnus adalah planet paling berongga di tata surya. Kepadatannya rata-rata 1/8 bumi, tapi tetap aja karena volumenya yang besar, planet ini 95 kali lebih masif daripada bumi. Fenomena bulan sementara adalah salah satu fenomena paling misterius yang terjadi di bulan. Ini adalah cahaya, warna, atau perubahan lain yang cuma sekilas di permukaan bulan. Paling umum, bentuknya adalah kilatan cahaya acak. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka memperhatikan kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang kilatan ini bisa terjadi beberapa kali seminggu, setelah itu menghilang selama beberapa bulan. Sebagian kilatan cuma terlihat beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Pada tahun 1969, satu hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi melihat bahwa satu bagian permukaan bulan lebih terang daripada area di sekitarnya. Sepertinya area itu punya semacam fluoresensi. Sayangnya masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan misterius tadi atau bukan. Sampah bukan cuma masalah di lautan, perkotaan, dan hutan di bumi. Ada yang namanya sampah antariksa, yaitu benda buatan manusia yang ditinggalkan di luar angkasa dan sekarang nggak berguna. Ada juga puing alam dari meteoroid dan objek kosmik lainnya. Saat ini, ada lebih dari 500.000 keping puing antariksa yang mengorbit bumi dengan kecepatan yang bisa menyebabkan kerusakan signifikan kalau bertabrakan dengan pesawat antariksa atau satelit. NASA berusaha sebaik mungkin untuk melacak semua objek yang ada untuk memastikan misi di luar bumi bisa mencapai tujuan dengan aman. Matahari kita gede banget loh. Butuh bukti? 99,86% massa di tata surya adalah massa matahari, bahan pembentuk utamanya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14% lainnya merupakan massa 8 planet di tata surya. Atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius. Tapi panas atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat Celcius. Kalau ada orang yang bisa menggali terowongan langsung menuju pusat planet kita dan keluar dari sisi satunya, dan kamu cukup berani untuk melompat ke dalamnya, kamu akan butuh 42 menit untuk keluar dari ujung seberang sana. Kecepatanmu akan bertambah saat jatuh dan mencapai kecepatan maksimum saat sampai di inti bumi. Dari titik tengah itu, kamu akan jatuh ke atas seraya melambat. Saat kamu sampai di permukaan seberang, kecepatannya akan kembali ke 0. Kalau gagal memanjat keluar dari lubang itu, kamu akan mulai jatuh lagi, kembali turun, atau naik ya, ke sisi lain planet. Perjalanan ini akan berlangsung selamanya, semua berkat efek gravitasi yang aneh. Seru juga kali ya menghabiskan sore dengan cara ini. Mungkin ada lebih banyak logam, contohnya titanium atau besi di kawah bulan daripada yang diperkirakan oleh para astronom.
Masalah utama temuan ini adalah hal ini bertentangan dengan teori utama tentang pembentukan bulan. Teori itu mengatakan bahwa satelit alami bumi terlepas dari planet kita setelah bertabrakan dengan benda antariksa yang sangat besar. Tapi, kenapa kerak bumi yang miskin logam punya oksida besi yang jauh lebih sedikit dibanding bulan ya? Mungkin artinya bulan terbentuk dari materi yang ada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini mungkin muncul saat permukaan bulan yang cair perlahan mendingin. Atau mungkin, seperti kata orang selama ini, bulan terbuat dari keju hijau. Bumi bisa aja berwarna ungu sebelum berubah jadi biru dan hijau. Seorang ilmuwan punya teori bahwa ada suatu zat di dalam mikropurba sebelum adanya klorofil atau zat hijau daun berevolusi di bumi. Zat ini memantulkan sinar matahari dalam warna merah dan kebiruan yang kalau digabungkan menjadi ungu. Kalau benar, bumi muda mungkin dipenuhi dengan makhluk aneh berwarna ungu sebelum semua makhluk hijau muncul. Gunung tertinggi di tata surya adalah Olympus Mons di Mars. Tingginya 3 kali lipatnya Gunung Everest, gunung tertinggi di bumi di atas permukaan laut. Kalau berdiri di atas Olympus Mons, kamu nggak akan sadar kalau lagi berdiri di atas gunung, karena lerengnya tersembunyi oleh kelengkungan planet ini. Para astronom telah menemukan reservoir air raksasa di luar angkasa, reservoir terbesar yang pernah terdeteksi. Sayangnya, letaknya juga jauh banget, 12 miliar tahun cahaya dari kita. Awan uap air ini menampung 140 triliun kali lipat air dibanding gabungan semua lautan di bumi. Terus buat apa dong informasi barusan? Venus berotasi dengan kecepatannya sendiri dan cukup selau. Satu putaran penuhnya butuh 243 hari bumi. Dan planet ini butuh waktu kurang dari 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Artinya 1 hari di Venus lebih lama daripada 1 tahunnya. Ada aktivitas seismik kecil yang terjadi di dalam bulan, tapi gempa bulan mini yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi kadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaan. Setelah itu, retakan kecil muncul di permukaannya dan gas keluar dari sana. Hei, aku juga sering keluar gas. Mars adalah planet dalam terakhir yang juga disebut terestrial karena terdiri dari bebatuan dan logam. Planet merah ini punya inti yang sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Lebarnya antara 1.500 sampai 2.000 km, intinya nggak bergerak, jadi Mars nggak punya medan magnet seluas planetnya. Medan magnet lemah yang dimilikinya cuma 100% medan magnet bumi. Saat planet-planet di tata surya baru mulai terbentuk, bumi nggak punya bulan untuk waktu yang lama. Butuh 100 juta tahun sampai satelit alami kita ini muncul. Ada sejumlah teori tentang bagaimana bulan muncul, tapi yang berlaku adalah teori fisi. Apa kata teori ini? Begini, teori fisi mengusulkan bahwa bulan terbentuk saat sebuah objek bertabrakan dengan bumi dan membuat partikel-partikelnya beterbangan. Gravitasi menyatukan partikel-partikel ini, lalu bulan pun tercipta. Bulan akhirnya menetap di bidang ekliptika bumi yang merupakan jalur orbit bulan. Jadi kayaknya teori keju hijau udah nggak berlaku lagi sekarang. Makhluk hidup tunggal terbesar di bumi ternyata adalah jamur di Oregon. Jamur madu yang sangat besar ini hidup di hutan nasional Malheur yang mencakup area seluas 10 km persegi. Umurnya mungkin sudah 8.500 tahun. Jangan sedih kalau kamu nggak melihatnya, karena sebagian besar jamur ini tersembunyi di bawah tanah. Saat akar tiap jamur madu bertemu, semuanya bisa bergabung menjadi satu jamur. Inilah alasan jamur ini bisa jadi begitu besar. Kalau kamu bisa ngumpulin semua jamur ini dalam satu bola besar, beratnya bisa mencapai 35.000 ton. Itu kira-kira seberat 200 paus abu-abu. Wow, seberat itu ya rupanya. Asteroid terbesar di tata surya kita bernama Vesta, dan saking besarnya, kadang asteroid ini disebut planet Katai. Perjalanan ke bintang terdekat selain ke matahari akan memakan waktu 5 juta tahun kalau kamu naik pesawat komersial. Itu baru namanya penerbangan jarak jauh. Luar angkasa seharusnya nggak gelap pekat, soalnya ada bintang di mana-mana.
Harusnya bintang menerangi semua yang ada di sekitarnya kan? Kamu nggak lihat bintang kemanapun kamu menatap karena beberapa bintang belum muncul cukup lama sampai cahayanya bisa menyentuh bumi. Satu hari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit, dan 24 detik. Tapi ingat, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat. Ini bikin satu musim di raksasa gas ini berlangsung selama 21 tahun bumi. Beberapa ilmuwan meyakini planet kita pernah punya satelit tambahan. Menurut penelitian mereka, pernah ada benda langit yang lebih kecil dengan lebar sekitar 1.200 km yang mengorbit bumi layaknya bulan kedua. Kemungkinan besar satelit ini menabrak satelit utama kita. Tabrakan ini bisa menjelaskan kenapa kedua sisi bulan kelihatan beda banget. Salah satunya punya banyak kawah dan kasar itu, atau mungkin bulan memang terbuat dari keju hijau? Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di Kutub Selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang. Jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta. Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya.
Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam. Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi, suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari.
Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia. Halo penikmat sisi terang, hari ini kami punya topik yang lumayan unik. Kita akan membahas toilet di luar angkasa. Tahu nggak? Astronot zaman dulu nggak punya toilet sama sekali loh. Astronot Amerika pertama dan pria kedua di luar angkasa, Alan Shepard, sempat agak kerepotan karenanya. Penerbangannya ini seharusnya cuma berlangsung 15 menit, jadi nggak ada toilet yang dipasang di dalam pesawat antariksanya. Shepard duduk di pesawat antariksa ini sekitar 1 jam sebelum jadwal peluncuran. Tapi karena kondisi cuaca dan masalah teknis, peluncuran roket ini ditunda 2 jam. Alan Shepard berbaring telentang di pesawat antariksa selama waktu itu, hingga akhirnya dia merasa perlu buang air kecil. Dia melaporkannya ke tim pengendali darat, tapi kalau Alan Shepard keluar dari roket untuk memenuhi panggilan alamnya, peluncuran roket harus ditunda untuk waktu yang lama. Jadi, tim pengendali darat nggak ngizinin dia keluar dari roket. Satu-satunya pilihan Alan adalah mencoba menenangkan diri. Pada akhirnya dia melakukannya di dalam pakaian antariksa. Untungnya pakaian antariksa dan pakaian yang dia pakai terbuat dari katun yang bisa menyerap semua cairan ini. Jadi Alan Shepard menyelesaikan penerbangannya dengan nyaman dan bisa dibilang kering. Meski begitu, dia masih harus mematikan sensor di dalam pakaiannya karena kalau basah, korsleting mungkin terjadi. Tapi orang pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin, berhasil menyelesaikan masalah yang sama sebelum roket diluncurkan. Saat dia diangkut ke roket naik bus, beberapa menit sebelum tiba di roket, dia meminta mampir ke kamar mandi dan melegakan diri. Dengan begitu, Yuri Gagarin melakukan penerbangannya yang hampir 2 jam dengan nyaman. Jadi harus ingat, pergilah ke kamar kecil sebelum perjalanan panjang. Setelah kejadian itu, NASA mengurus panggilan alam astronot menggunakan perangkat ini karena mereka mengirim orang ke luar angkasa pada misi yang lebih panjang. Perangkat ini terdiri dari sebuah silinder yang harus dipakai oleh astronot. Astronot memakai sistem ini pada tali di dekat pinggang. Silinder ini terhubung ke kantong yang mengumpulkan semua limbah. Itu adalah toilet NASA pertama, nyaman dan murah. NASA juga bereksperimen dengan pola makan astronot. Mereka ingin memperlambat proses pencernaan dan memperpanjang waktu antara makan makanan dan minum air sampai menghasilkan limbah. Salah satu astronot, John Glenn, mencoba metode ini. Penerbangannya mengitari bumi berlangsung sekitar 5 jam. Pola makan khusus dan obat-obatan memungkinkan sang astronot menghindari panggilan alam untuk waktu yang relatif lama. Dia melakukan urusan kamar mandinya tepat sebelum kembali masuk ke atmosfer. Saat menganalisis limbahnya, ilmuwan mendapati bahwa volumenya 35% lebih banyak dibanding yang bisa ditahan rata-rata manusia pada kapasitas maksimum. Tapi sang astronot tidak mengeluhkan kondisinya dan dia mengatakan penerbangannya nyaman. Sekarang kita tahu saat astronot menghabiskan waktu di dalam stasiun atau pesawat antariksa di luar angkasa, mereka terkadang mengenakan pakaian angkasa hingga 9 jam. Artinya menggunakan toilet biasa di dalam pesawat bukanlah pilihan. Solusi untuk masalah ini sebenarnya simpel. Popok. Popok ini jelas lebih maju dibanding yang dijual di bumi dengan penyerap khusus yang dijahit ke kain.
Popok ini bisa membuat tubuh sang astronot tetap kering untuk waktu yang lama. Seperti yang kalian tahu, aku guru SMA. Kalau kalian ikut pariwisata dengan murid-muridku ke Stasiun Antariksa Internasional, pertanyaan pertama yang mereka tanyakan mungkin, "Pak, kamar mandinya di mana?" Mereka tentu juga mau belajar tentang kosmos, tapi ternyata menggunakan toilet di dalam gravitasi nol menjadi tantangan tersendiri, membutuhkan persiapan yang tidak mudah. Jika kamu mengambil selang di halaman belakang dan mulai menyirami bunga, airnya keluar dalam aliran yang kuat. Gravitasi menangkap dan menjatuhkan airnya di tempat yang kamu mau. Di luar angkasa, seperti yang kita tahu, gravitasi hampir tidak ada. Jadi, air yang keluar dari selang terus terbang ke arah yang sama. Dan jika kamu harus membidik target tertentu, pasti akan lebih sulit. Alirannya bisa jadi tetes-tetesan, kemudian memantul ke dinding, turun, dan terbang naik. Jadi, jika memakai toilet biasa di luar angkasa, kamu akan dikelilingi oleh cairan terbang. Solusi masalah ini adalah membuat gaya yang bisa menarik limbah. Kalau bukan gravitasi berarti vakum. Kayak yang ada di toilet pesawat, setelah menekan tombol flush di sana, kita pasti mendengar suara. Itu adalah kipas yang memompa udara dari tangki limbah. Saat tekanannya cukup rendah, lubang di saluran pembuangan terbuka dan semua limbah langsung ditarik ke bawah. Dan beginilah cara toilet antariksa bekerja di Stasiun Antariksa Internasional, tempat kita harus membuat vakum seperti ini dari awal. Dengan begini, air selang tadi akan menjadi aliran bukan karena gravitasi, melainkan karena udara yang ditarik ke dalam oleh kipas. Oh, dan toilet biasa nggak bisa dipakai. Kalau perlu ke kamar mandi di ISS, kamu perlu mengambil selang dan menyalakan toiletnya dengan tombol. Kipas di dalam akan mulai berputar dan menarik udara. Pada dasarnya, kamu mengarahkan limbahmu ke dalam vacuum cleaner. Ada ujung selang berbentuk corong yang unik sehingga siapa saja bisa memakai toilet ini. Aliran udara mengisap semua cairan dan mengarahkannya ke dalam tangki. Kemudian muncul sistem pembersih limbah dengan banyak filter dan bahan kimia. Ada juga tangki asam keras yang berfungsi melarutkan setiap zat padat di limbah. Kalau tidak, filter, katup, dan sistem kompleksnya bisa jadi mampet dan rusak. Kamu jelas nggak mau kalau ada toilet yang bocor di ruangan sempit tanpa gravitasi. Asam ini bahkan bisa melarutkan sejumlah logam. Oleh karena itu, bahan toilet antariksa terbuat dari paduan titanium khusus yang super kuat dan sangat mahal. Setelah dibersihkan, limbah akan diubah menjadi air minum. Artinya, pada akhirnya itu akan menjadi limbah lagi dan siklusnya akan berulang terus-menerus. Tapi jangan cemas, sistem pemurniannya bekerja dengan sangat baik, jadi kamu bisa meminum air ini. Kopimu juga dijamin tetap enak. Tapi semuanya jadi agak rumit untuk urusan yang satunya yang lebih besar. Karena kayak di bumi, kamu harus mengangkat tutup toiletnya dulu. Saat membukanya, kipas yang sama yang dipakai di toilet tadi menyala. Kenapa? Untuk mencegah bau tidak sedap. Jadi kamu harus duduk di toilet ini, tapi ada satu tantangan. Kita susah duduk dalam gravitasi nol. Jadi ada tali untuk kakimu dan handle untuk pegangan. Kipas melakukan tugasnya dan limbah besarmu masuk ke dalam tangki limbah. Tisu toiletmu juga masuk ke sana. Setiap bagian limbah padat ini kemudian masuk ke kantong dan akan disegel. Kemudian, sistem akan mengirimkan kantong sampah ini ke tabung khusus. Tabung ini disimpan di ISS hingga pesawat kargo antariksa tiba di sana. Para astronot menerima makanan, air, dan peralatan ilmiah. Kemudian mereka mengisi pesawat kargo antariksa ini dengan tabung berisi limbah manusia dan sampah lainnya. Setelah itu pesawat tadi pergi dan bersiap kembali ke bumi. Tapi karena pesawat kargo antariksa hancur total akibat gesekan dengan udara di atmosfer bagian atas, semua limbah ini akan terbuang sebelum mencapai permukaan planet. Pilihan lain yang ada adalah melemparkan tabung berisi limbah tadi langsung keluar angkasa terbuka.
Gravitasi bumi akhirnya akan menarik tabung tadi sehingga akhirnya terbakar di atmosfer juga. Saat ini, NASA sedang mengembangkan sebuah sistem yang bisa mendaur ulang limbah besar menjadi air. Mau bagaimanapun, air adalah sumber daya berharga di Stasiun Antariksa Internasional. Nah, toilet antariksa ini yang ukurannya kecil sekitar sebesar skuter, harganya sekitar 330 miliar rupiah. Ini termasuk biaya produksi dan belasan tahun pengembangan. Dan harga ini belum termasuk ongkos kirimnya ke Stasiun Antariksa Internasional. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa beli Bugatti Veyron, mobil termahal di dunia, atau mobil mahal lainnya, atau jet pribadi misalnya. Atau kamu bisa beli pulau. Kamu bahkan bisa beli beberapa pulau dengan uang segitu. Tapi oke, mari kembali ke antariksa lagi. Perjalanan dimulai di landasan peluncuran. Roket yang akan mengantar kargo ke ISS sudah siap. Luncurkan! Mesin roket menyala. Ratusan liter bahan bakar terpakai setiap detiknya. Roket pun naik. Dan saat semua bahan bakarnya habis, tahap pertama roket dilepas untuk kembali ke bumi dan mendarat dengan mulus. Pendorong ini bisa dipakai lagi setelah diisi bahan bakarnya kembali. Setelah boosternya dilepas, tahap kedua, roket menyalakan mesinnya. Lebih banyak bahan bakar dipakai sehingga roket ini bisa mencapai ketinggian ISS sekitar 400 km di atas permukaan laut. Begitu sampai di orbit, pesawat kargo antariksa ini menyatu dengan ISS dan tada, toilet antariksa terkirim. Tapi butuh sekitar 50 juta dolar untuk meluncurkan booster roket kayak Falcon 9. Kita juga berencana mengirim manusia ke Mars dan perjalanannya butuh waktu 7 bulan. Jadi kita harus membuat kamar mandi yang nyaman untuk para astronot. Desain toilet 330 miliar ini pasti akan ditingkatkan. Mari berharap para insinyur bisa membuatnya lebih kecil dan ringan. Jadi ruang yang terpakai jadi lebih sedikit dan bahan bakar juga jauh lebih hemat. Terima kasih sudah menonton hari ini penikmat Sisi Terang, dan ingatlah, mari kita belajar hal baru setiap hari bersama Sisi Terang.